Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya ibadah ini kita akan mulai atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam kesempatan ini, saya rindu menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan oleh kasih dan anugerah-Nya, kita boleh bersama-sama kembali berbakti, beribadah kepada Tuhan di Gereja Kristen Abdiel Anugerah. Saya percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada ini semua berkat kasih dan anugerah Tuhan. Mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan nats pembimbing yang terambil dari Mazmur 16 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saat ini saya rindu mengajak setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan memberikan puji hormat bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan
kuasanya. Mari kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah himpunkan setiap kami. Engkau satukan setiap kami. Untuk kami boleh datang berbakti beribadah kepada-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami mohon Engkau Tuhan melayakkan setiap kami. Engkau menguduskan setiap kami. Dan Engkau melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami tidak tahu saat ini jemaat-Mu Tuhan datang dengan membawa beban berat. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau akan memberkati setiap mereka. Engkau akan memulihkan setiap mereka. Mereka yang datang dengan sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang membawa pergumulan berat di dalam hidupnya, Tuhan kiranya Engkau memberkati, berikan solusi jalan keluar. Saat ini Tuhan, kami percaya Roh-Mu melawat setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami. Dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, saya kembali akan membacakan firman Tuhan. Berita anugerah terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Selanjutnya petunjuk hidup baru terambil dari Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kita ketahui bersama saudara penikasi Tuhan, kondisi dunia saat ini semakin tidak menentu. Banyak kekacauan di sana-sini, wabah masih belum reda. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa membawa hidup kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Karena di dalam kita mendekat kepada Tuhan, ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman, ada keselamatan. Mari kita bersama-sama kembali memuji dan memuliakan Dia. Karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Ke tempat yang tertinggilah, segenap jiwaku merindulah, ku naikkan doa tiap waktu, Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan tetapkan jiwaku, lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Akan ku tinggalkan beban serta usaha yang hampa, dengan penuh percayaku tempat yang tinggi ku tuju. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi.
Menuju puncak tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan, pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Tuhan, tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Tuhan, tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat di hadapan Tuhan. Nanti akan dinaikkan oleh hambanya, Bapak Evangelis Suprapto. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Aku bersujud padamu, janganlah lalu. Terus ku pandang padamu, berilah berkat-Mu. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Engkau pohon kesukaan, kesenanganku. Tak seorang yang
ku sandar, Engkau Tuhanku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Kau sumber penghibur hati, senantiasa ku pinta Tuhan beserta selama-lamanya. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Jangan Engkau lalui, janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Penebus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Seraya kami menaikkan puja-puji syukur kami atas limpah anugerah dan pemeliharaan-Mu kepada kami. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami semua untuk beribadah. Dan kini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon ya Tuhan Engkau yang memimpin kami. Ya Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur kepadamu. Engkau telah mendirikan gereja ini dan memeliharakannya hingga sekarang. Telah Engkau pakai para pendahulu kami untuk mendirikan gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka. Untuk Siosemu dan keluarganya yang tidak bersama dengan kami. Juga segenap keluarga para pendiri. Kiranya Engkau ya Tuhan yang senantiasa memimpin, membimbing, memberkati. Dan mewariskan jiwa pelayanan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap anak-anak-Mu di dalam pergumulan mereka masing-masing. Pergumulan sakit penyakit. Ada yang sedang sakit, ada yang dalam keadaan lemah tubuh. Ada yang dalam pemulihan. Kami mohon ya Tuhan campur tangan-Mu melalui segenap perawatan. Dan obat-obatan, makanan, serta minuman yang dikonsumsinya menjadi saluran berkat, kesembuhan bagi mereka. Bagi anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, kami mohon ya Tuhan Engkau yang campur tangan. Biarlah damai sejahtera surgawi turun di atas mereka semuanya.
sehingga keluarga anak-anak-Mu adalah keluarga yang damai sejahtera di dalam nama-Mu. Bagi mereka yang bergumul di dalam permasalahan ekonomi, kami mohon ya Tuhan, Engkau yang membukakan jalan dan pintu berkat bagi mereka, serta kuatkan iman percayanya untuk terus bersandar berharap kepada-Mu. Bagi mereka yang lemah iman, patah semangat, Tuhan kuatkan. Dan bahkan mereka yang undur, Tuhan ampuni, Tuhan panggil kembali untuk datang kepada-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu kepada anak-anak-Mu yang pada minggu-minggu ini berulang tahun. Kami mohon ya Tuhan, biarlah dengan bertambahnya umur, ia akan makin menghayati kasih anugerah Tuhan, menghitung-hitung berkat dan pemeliharaan Tuhan, serta mempersembahkan sisa hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang terus memberikan penghiburan dan kekuatan iman. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami yang kini tengah berperang melawan pandemi corona ini. Segenap usaha yang dilakukan ya Tuhan, baik melalui pengobatan, perawatan, vaksinasi, serta kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Tuhan berkati semuanya, Tuhan pakai untuk menjadi sarana kesembuhan, kesehatan bagi negeri ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk sejumlah rekan kerja para hamba Tuhan, majelis gereja, pengurus komisi, para aktivis. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang terus memeliharakan jalan persembahan di dalam hidupnya, bahkan menyempurnakannya hari lepas hari. Engkau berikan hikmat bijaksana-Mu, Engkau lengkapi dengan karunia-karunia surgawi-Mu untuk dapat melakukan tugas pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan, kenyamanan, dan kesatuan NKRI yang Engkau berikan kepada kami. Kami bisa tinggal di dalamnya. Biarlah ya Tuhan, Engkau terus peliharakan, dijauhkanlah dari segala gangguan apapun juga yang bertujuan mengacaukan, bahkan memecah belah persatuan dan kesatuan negara kami ini. Berikanlah hikmat bijaksana-Mu kepada para pimpinan negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok tanah air, untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, kenyamanan bagi seluruh negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa kami, yang semuanya kami panjatkan dengan penuh iman dan harap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan, amin. Saat ini saya mengajak jemaat sekalian untuk kita bangkit berdiri. Bersama umat Kristiani di seluruh muka bumi, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah merupakan pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yohanes Kresnadi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, sebab Engkau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, sebab Engkau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Jalanku terang bagi jalanku. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu, sebab hanya oleh anugerah-Mu kami boleh menikmati bait-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Allah, kami siap untuk mendengar dan diberkati oleh firman-Mu.
Kiranya Roh Kudus boleh memimpin jam pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini, dan melaluinya Yesus saja yang diagungkan dan dimuliakan, dan kami semua boleh didewasakan dan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu untuk dapat berbicara dengan hikmat dan otoritas daripada Tuhan, sehingga melalui kehidupan hamba-Mu, kami semua boleh diberkati dan Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pahlawan iman dalam keluarga, dan hari ini kita akan belajar bagaimana pahlawan iman itu kemudian mewariskan warisan yang sejati, warisan yang benar bagi kehidupan keluarganya. Mazmur 78 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberikannya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ayat yang ke-8. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Jemaat dikasihi Tuhan, yang menjadi fokus pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama William Franklin Graham atau yang lebih dikenal dengan Billy Graham, seorang tokoh kebangunan rohani yang begitu luar biasa di abad 20 yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil di hampir 200 atau 185 negara yang ada di dunia ini, dan ratusan orang atau ratusan juta manusia boleh mendengar Injil Allah melalui pelayanan dari seorang Billy Graham ini. Pribadi Billy Graham begitu hebat, dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, dia dikenal di Amerika Serikat dengan disejajarkan dengan beberapa tokoh penting yang ada di Amerika itu, sehingga dia masuk ke dalam orang-orang yang berpengaruh di negeri itu, bahkan di seluruh dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menjangkau ratusan juta jiwa yang ada di dunia ini dengan menggunakan berbagai macam media, baik media televisi, video, film, internet, bahkan dia bergabung dengan beberapa misi dunia, misalnya Mission World atau Global Mission, untuk
memberitakan akan Injil Tuhan kepada dunia ini. Sehingga di 185 negara itu atau wilayah ada ratusan juta orang yang boleh mengenal dan mendengar Injil Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang boleh diselamatkan oleh seorang Billy Graham. Tentu Tuhan yang bekerja di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah bukan ketika seorang Billy Graham ini berhasil memberitakan Injil Allah sehingga ada banyak jutaan orang boleh mengenal dan percaya kepada Tuhan. Tetapi di balik keberhasilan seorang Billy Graham ini ada sepasang orang tua atau ayah ibunya yang sederhana tetapi dengan tekun sejak kecil mendidik seorang Billy Graham ini untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Sejak kecil Billy Graham ini dididik, diajak untuk mengenal Tuhan, berdoa, membangun persekutuan yang indah bersama dengan Allah, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya, diajak untuk rajin bergereja dan melayani, sehingga di usia 16 tahun dia mengenal Tuhan dan percaya, membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya, sehingga sejak hari itu dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Allah dan Tuhan pakai sejak masa remajanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dalam satu artikel kecil yang membicarakan tentang kehidupan orang tua Billy Graham ini. Ketika dia ditanyakan apa yang ingin dikenal dan dikenang dari mereka, dari masyarakat dunia, mereka hanya menjawab, ya kami ingin dikenal dan dikenang oleh dunia sebagai orang tua biasa yang mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami dalam mendidik, membesarkan dan mengarahkan anak-anak kami untuk menjadi seorang yang mengasihi dan mencintai Tuhan seumur hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan tidak pernah berpikir bahwa ya di dalam hati dan kehidupan orang tuanya dia akan dapat melahirkan seorang penginjil dunia yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil pada waktu itu. Tetapi ada tanggung jawab yang utama dalam hidup mereka yang mereka kerjakan sebagai orang tua dalam mereka mendidik dan membesarkan anak mereka. Mereka mengajar anak-anak mereka untuk berjumpa dengan Yesus sejak dari kecil. Kemudian mereka dididik untuk mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun dalam hidup mereka. Dan kemudian Tuhan yang memberkati anak-anak mereka sehingga Tuhan pakai hidup anak-anak itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang tua yang hidup di masa-masa sekarang ini? Apa yang kemudian orang lain yang ada di sekitar kita, mereka mengenal kita dan mengenang kita sebagai orang tua seperti apa dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah wawancara dari majalah di Wired, ya saudara, seorang pembuat film yang bernama Josh Lucas, dia pernah ditanya dalam sebuah wawancara, apa yang ingin dikenal dan dikenang oleh dunia dari kehidupan Anda? Kemudian dia menjawab, saya hanya ingin dikenal dan dikenang sebagai seorang pembuat film yang handal, yang inspiratif, yang dapat menjadi motivasi bagi banyak orang. Sehingga intinya lewat karya film itu hidupnya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, menarik, ada beberapa ya frase yang ada di beberapa situs di web ya tentang pengasuhan anak yang dikatakan begini, kalau saya boleh ambil sebagian dari kata-kata itu. Siapkan anakmu untuk menjalani hidup daripada menyiapkan jalan untuk anakmu. Sekali lagi saya ulang. Siapkan anakmu untuk menjalani hidup daripada menyiapkan jalan untuk anakmu. Saudara, bagi saya frase ini sangat menarik sebab lewat frase ini kita diajar beberapa hal penting. Yang pertama, saudara, sebagai orang tua kita diajar seharusnya kita membekali anak-anak kita agar mereka dapat mengatasi
kesulitan demi kesulitan yang akan datang dan mereka temui dalam kehidupan mereka, daripada kemudian kita menghilangkan semua rintangan dan hambatan dan kemudian memuluskan jalan kehidupan anak-anak kita. Lebih baik kita mempersiapkan mereka untuk menjadi anak-anak yang tangguh. Sekalipun ada berbagai rintangan dan tantangan, kita siapkan mereka dengan cara bukan menghilangkan rintangan itu, tapi memperlengkapi mereka, mengajar mereka, mendidik mereka, membimbing mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang tangguh dan siap untuk menghadapi berbagai rintangan dalam hidup mereka. Yang kedua, kita juga diajar melalui frase itu bahwa seharusnya orang tua harus dapat meneruskan pelajaran-pelajaran kehidupan kepada anak-anak kita sampai mereka mendapatkan warisan yang sejati dalam hidup mereka dari kita sebagai orang tuanya. Sebab jika kita tidak mengajar mereka, mereka akan mengalami jatuh bangun dalam mempelajari dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidup mereka. Tentu harus diperlengkapi dan diajar sehingga mereka siap menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak diajar hanya untuk melengkapi mereka dengan fasilitas-fasilitas dan mewariskan hal-hal yang bersifat materi dalam hidup mereka. Tidak berarti saya mengajarkan saudara sebagai orang tua tidak perlu mempersiapkan kebutuhan materi bagi mereka. Sebab segala sesuatu yang akan dikerjakan tentu sangat membutuhkan materi. Tetapi bukan segala-galanya dan satu-satunya. Materi tidak dapat membuat anak-anak kita terbebas dari pergumulan hidup dan penderitaan dalam hidup mereka. Materi tidak dapat membawa kebahagiaan dan keharmonisan yang sejati dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan dan wariskan kepada anak-anak kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang kelima, itu memberi gambaran yang cukup menarik dari kehidupan seorang Timotius. Saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius ini dikenal sebagai anak didik atau anak rohani dari seorang Rasul Paulus. Saudara bisa baca dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang kedua. Di usianya yang masih sangat muda belia, dia sangat cakap dan kemudian dia berani tampil untuk menjadi teman sekerja Rasul Paulus dalam melayani Tuhan pada waktu itu. Kalau kita lihat latar belakang seorang Timotius ini, kita akan mendapati bahwa perjumpaannya dengan seorang Rasul Paulus itu ditulis dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai 3. Dia bertemu di salah satu tempat yaitu yang bernama Listra. Ya, Saudara. Dan yang menarik adalah seorang muda yang kemudian berani tampil untuk melayani Tuhan, yang dipakai Tuhan dalam hidupnya di masa mudanya ini. Kalau saudara lihat ke belakang, seorang pemuda yang dipakai oleh Tuhan ini sangat dipengaruhi oleh pola didik yang dikerjakan oleh mulai dari neneknya sampai kemudian kepada ibunya. Mamahnya yang bernama Eunike itu seorang Yahudi, ayahnya seorang Yunani, dan menarik ketika kita belajar dari keluarga ini. Saudara, kalau kita ingin mengetahui bagaimana seorang Timotius dapat bertumbuh dan bersinar sejak masa mudanya, 2 Timotius pasal 1 ayat 5 mencatat, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ayat ini jelas memberitahukan bahwa pengaruh dari nenek dan ibu, atau dengan kata lain pengaruh dari pola didik dan pola asuh orang tua yang kemudian dapat mewariskan sesuatu yang berharga dalam kehidupan anaknya itu akan sangat mempengaruhi bukan saja kepribadian,
bukan saja masa depan dalam kehidupan anaknya, tetapi kita dapat menjadikan anak-anak kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat dalam satu sejarah, ya ada seorang yang bernama Albert Barnes, ya saudara, seorang teolog Amerika yang hidup di abad 18. Dia pernah mengatakan bahwa Eunike atau ibu Timotius ini seorang yang ahli Ibrani. Dan dengan sangat cermat, setiap hari dia mengajarkan firman Allah dengan teliti kepada Timotius. Itu sebabnya tidak heran kemudian Timotius sejak dari dia anak-anak sampai bertumbuh menjadi masa mudanya, dia pribadi yang sangat mencintai Tuhan dalam hidupnya. Orientasi dalam hidupnya adalah melayani dan memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini tidak mengabaikan peran dari seorang ayah. Minggu yang lalu kita sudah banyak belajar tentang peran seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya. Amsal 1 ayat 8 dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Saudara yang dikasihi Tuhan, keteladanan yang baik akan diwariskan secara turun-temurun. Demikian juga hal yang buruk yang akan diwariskan secara turun-temurun itu akan sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Firman Tuhan berkata demikian, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tengah tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Saudara, pernah ada perbandingan kehidupan dua sahabat. Yang pertama Jonathan Edwards, yang kedua adalah Max Jukes. Mereka melahirkan keturunan-keturunan dalam kehidupan mereka masing-masing dan ketika disurvei dan dipelajari ada terjadi perbedaan yang begitu hebat. Jonathan Edwards adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan dan dia mendidik anak dan keturunannya di dalam terang kebenaran firman Allah. Sehingga sejarah mencatat dalam 1.400 keturunannya ada sekian ratus orang yang sukses. Sejarah mencatat ada 13 orang yang menjadi rektor, ada 65 orang yang menjadi dosen, ada 2 orang yang menjadi dekan fakultas, ada 100 orang yang menjadi sarjana hukum, ada 30 orang yang menjadi hakim agung, ada 66 yang menjadi dokter, ada 80 orang yang menjadi pejabat penting dalam pemerintahan pada waktu itu, ada 3 orang yang menjadi anggota DPR, ada 3 orang menjadi wali kota, ada 1 orang menjadi menteri, dan ada 1 orang yang menjadi wakil presiden. Dari 1.400 keturunannya itu, hampir 400 orang menjadi orang yang sukses dan terpandang di masyarakat pada waktu itu. Pendidikan yang benar, pola asuh dan asih yang benar dari orang tua akan melahirkan keturunan-keturunan yang hebat. Tetapi berbeda dengan temannya yang bernama Max Jukes. Dari 700 keturunan ada 100 orang yang lahir sebagai anak-anak jalanan dan anak-anak haram. Ada 181 orang jadi pelacur, ada 142 orang jadi pengemis, dan 46 orang menjadi narapidana. Ada hampir 500 orang keturunannya gagal total dan menjadi orang yang paling memalukan dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Pola pendidikan, pola pembimbingan, pola asuh dan pola asih yang tidak tepat seperti yang dikehendaki Allah akan menghasilkan keturunan-keturunan yang bukan saja gagal tetapi tidak dapat memuliakan Tuhan. Saudara, lalu apa yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita?
Kita harus mewariskan sesuatu yang benar, dan warisan yang sejati itu adalah iman yang hidup di dalam Kristus Tuhan. Warisan yang sejati tidak berbicara tentang materi, tetapi warisan yang sejati adalah berbicara tentang iman yang kemudian diajarkan dan diturunkan serta diteladankan dari orang tua kepada anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang direalisasikan dan diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu yang dimaksud dengan iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tanpa perbuatan iman kita mati. Itu yang dikatakan Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap dan tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari itu lebih dikenal dengan nilai-nilai kekristenan. Ya, ini merupakan standar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, yang kemudian orang tua harus betul-betul perhatikan dan kemudian mengajarkan, membimbing dan sekaligus memberikan teladan dalam kehidupan anak-anak kita. Apa nilai-nilai itu yang kemudian harus diwariskan? Yang pertama yaitu berbicara tentang kebenaran. Kebenaran ini memegang peranan penting dalam kehidupan anak-anak kita. Ingat, seluruh warisan yang kita akan bahas ini selalu dimulai dari kehidupan orang tuanya. Sebab orang tua tidak akan dapat mendidik dan mengajar dan kemudian anak-anak kita mendapatkan perlengkapan-perlengkapan atau warisan yang sejati jika orang tuanya sendiri tidak hidup dalam apa yang diwariskannya kepada anaknya. Satu contoh, kalau orang tua ingin mendidik dan mengajar atau mewariskan kebenaran kepada anak-anaknya, itu tidak akan terjadi ya kalau orang tuanya sendiri tidak pernah mengenal dan hidup dalam kebenaran. Ketika orang tuanya mengenal dan hidup dalam kebenaran dan kemudian menghidupi kebenaran itu dalam hidupnya, maka anak itu sebagai pembelajar yang baik, dia akan melihat dan kemudian dia mencontoh. Dan ketika dia melihat dan mencontoh, maka peristiwa pewarisan kebenaran itu sedang terjadi dalam kehidupan anak itu. Di dalam kebenaran akan ada integritas, akan ada kejujuran dalam kehidupan anak itu. Ya, walaupun hari ini kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat mahal. Sebab ada banyak orang yang tidak jujur dalam mencapai keberhasilan dalam kehidupannya, bukan? Orang banyak menghalalkan segala macam cara untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Dan jika orang tuanya hidup dalam kebenaran dan dia mengajarkan serta meneladankan kebenaran pada anak-anak kita, maka percayalah, anak-anak saudara menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Ada integritas, ada dedikasi, ada kejujuran dalam kehidupan kita, anak-anak kita, dan mereka boleh berhasil dan diberkati Tuhan. Yang kedua, kesalehan hidup. Kesalehan ini berbicara tentang hubungan pribadi, relationship dengan Tuhan. Dalam kesalehan juga diajarkan atau dibahas tentang kesederhanaan hidup. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa melihat kehidupan seorang Ayub yang hidup dalam kesalehan sekalipun dia orang yang sangat diberkati dalam kehidupan materi, dalam kehidupan usahanya. Ya saudara, tetapi dia menjadi pribadi yang sangat rendah hati. Dan keberhasilan seorang Ayub ini menjadi contoh dan teladan bagi kita karena dia memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai orang tua mulai mengajar kepada anak-anak kita untuk anak-anak kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Relationship sejak dari mereka kecil. Sehingga mereka boleh bergaul karib dengan Tuhan sejak dini. Saudara, yang ketiga adalah kekudusan. Dan yang keempat berbicara tentang kesetiaan. Dan yang kelima berbicara tentang keutamaan. Ya, keutamaan ini berbicara tentang upaya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan
dan sesama. Sejak dari kecil anak-anak kita diajar tentang keutamaan, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan di atas kepentingan apapun dan belajar untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Dan yang keenam, anak-anak kita harus mendapatkan warisan kasih. Pertanyaannya lalu bagaimana caranya untuk kita dapat mewariskan ini semua kepada anak-anak kita? Saudara, yang pertama di dalam Mazmur 78 ayat yang keempat tadi dikatakan demikian firman Tuhan. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Saudara, kalau kita ingin mewariskan warisan yang sejati, yang tadi sudah kita bahas, iman yang hidup, yang kemudian diterjemahkan dalam 6 pokok bahasan yang tadi sudah kita bahas, caranya yang pertama kita adalah orang tua harus setia dan tekun dalam menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang telah mereka alami. Kalau saudara mau jujur dan kemudian kita mendaftarkan segala perbuatan-perbuatan Allah dan karya Allah dalam kehidupan kita sebagai orang tua, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan Allah yang dapat kita tuliskan. Bahkan saudara, kata sebuah pujian, kalau langit itu menjadi kertasnya dan laut itu menjadi tintanya, kita tidak akan sanggup dan tidak akan cukup untuk melukiskan dan menuliskan betapa kasihnya Allah dalam kehidupan kita, betapa besarnya perbuatan dan karya Allah dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita terima, yang kita alami dari Tuhan itu yang harus kita ceritakan kepada anak-anak kita. Proses ketika saudara menceritakan ini adalah proses pewarisan. Ya, mewariskan sesuatu yang real yang saudara alami dalam hidup mereka. Sehingga ketika saudara mulai bercerita, tadi dikatakan firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6, yang menjadi sema Israel pada waktu itu. Ketika duduk, ketika berbaring, ketika berjalan, trending topiknya adalah firman Allah dan buah-buah dari karya Allah yang sudah dinikmati dalam hidupnya. Itu yang diceritakan, itu yang kemudian dibicarakan, menjadi topik diskusi antara orang tua dengan anak. Sehingga sejak dari kecil anak-anak kita mulai mengenal dan mengagumi betapa baiknya dan betapa hebatnya kasih Allah dalam kehidupan orang tuanya. Dan tentu ini akan membuat hati anak-anak kita lebih mudah untuk diarahkan untuk mengenal dan percaya kepada Kristus dan mencintai Tuhan sejak dari mereka kecil. Allah yang telah menjaga, Allah yang telah melindungi, Allah yang telah memulihkan, Allah yang telah menyembuhkan, Allah yang telah memelihara dan Allah yang telah memberkati kehidupan orang tuanya. Itu harus dibahas dan diceritakan berulang-ulang kali kepada anak-anak kita. Sehingga mereka pun bukan hanya diajar untuk bersyukur, tetapi sejak kecil mereka sudah mengenal dan percaya kepada Allah yang hebat itu dalam hidupnya. Disinilah proses pewarisan iman sedang terjadi. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan oleh orang tua untuk dapat mewariskan warisan yang sejati? Orang tua harus setia dan tekun dalam mengajarkan firman Allah. Bukan hanya menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, tetapi orang tua juga harus mengajarkan kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah anak kita menerima warisan yang pertama, yaitu menerima Kristus dalam hidupnya, maka ada warisan kedua yang harus diberikan, yaitu mendidik dan mengajar mereka dalam firman Tuhan. Ini tidak akan terjadi sekali lagi kalau orang tuanya itu sendiri tidak pernah mengenal, tidak pernah memahami, dan kemudian tidak pernah menghidupi firman itu dalam hidupnya. Jika orang tuanya dapat mengenal dan tidak pernah gagal terhadap firman Allah atau gagal paham terhadap firman Tuhan, dan kemudian menghidupi firman itu dalam hidupnya, maka orang tua itu akan dimampukan Tuhan untuk dapat mendidik dan mengajarkan kepada anak-anaknya. Tidak mungkin akan terjadi pewarisan iman yang kedua ini pada anak-anak kita jika orang tuanya tidak pernah mengenal
dan hidup dalam firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan mengajarkan sesuatu yang tidak kita ketahui bagi kehidupan anak-anak kita? Kita akan dapat mengajar dengan baik dan benar ketika saudara sebagai orang tua, kita paham firman Tuhan, kita mengenal kebenaran itu, dan kemudian kita menghidupi firman itu, dan kemudian meneladankan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka anak-anak kita akan diberkati dan mereka akan menerima warisan yang benar yang dari Tuhan melalui orang tua, yaitu kehidupan saudara dan saya. Gereja dan sekolah Kristen itu menjadi mitra Tuhan, tetapi tanggung jawab utama pendidikan itu bukan ketika anak-anak kita ada di sekolah atau ketika mereka ada di gereja mengikuti sekolah minggu. Saudara bayangkan kalau mereka, para orang tua ini hanya menyandarkan pendidikan iman, itu hanya didasarkan kepada pendidikan di sekolah dan di gereja. Betapa minimnya mereka mendapatkan bekal kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka. Padahal mereka hidup lebih banyak dengan kita sebagai orang tua. Mereka akan dapat melihat contoh kasus, contoh iman yang real, contoh kehidupan yang tangguh, yang nyata itu dari kehidupan orang tuanya. Bagi anak-anak, saudara perhatikan, bagi anak-anak orang tua itu adalah Tuhan yang terlihat dalam hidup mereka. Bagi anak-anak kita, orang tua adalah Tuhan yang kelihatan dalam tanda kutip dalam kehidupan mereka. Mereka akan memiliki gambaran atau citra yang benar tentang Allah ketika mereka melihat kehidupan orang tuanya itu dalam kebenaran firman Tuhan. Pernah saya ketemu dengan seorang anak remaja. Pada waktu ada satu kegiatan retreat begitu, anak remaja ini suka mengganggu teman-temannya. Kalau orang dunia berkata, anak ini nakal sekali. Orang tua yang mendidik dan membesarkan dia penuh dengan pergumulan hidup sebelum kemudian akhirnya anak ini dapat dilayani. Setiap kali ada kegiatan dia suka mengganggu teman-temannya. Dan kemudian satu saat dalam sebuah acara retreat itu, anak ini dipanggil oleh pembimbingnya dan kemudian ditanya, kenapa kamu suka mengganggu? Dan kemudian dia mulai bercerita. Di rumah dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Bahkan, saudara perhatikan, kalau anak ini melakukan kesalahan, orang tuanya itu suka ambil pisau sekalian, dan kemudian anak itu tangannya disuruh dibuka begini jarinya dan kemudian ditaruh di atas meja dan kemudian orang tuanya menancapkan pisau itu di tengah-tengah sela-sela jari itu. Kalau tidak kena beruntung, kalau kena ini hukuman buat kamu. Dan selalu itu dilakukan oleh orang tuanya, bahkan ada tindakan-tindakan yang lebih keras dan lebih ekstrim dibandingkan itu. Ini membuat hatinya terluka dan sangat membenci orang tuanya. Sehingga ketika satu pembicara berbicara dalam sebuah acara retreat remaja itu dan mengatakan tentang kasih Allah, mengajarkan tentang kasih Bapa. Anak ini berkata, aku tidak pernah terbayang tentang kasih Allah dan kasih Bapa. Sebab ketika aku ada di rumah, aku tidak pernah merasakan kasih Allah dan kasih Bapa itu dalam kehidupan Bapakku. Yang aku kenal, yang aku pahami, bapakku seorang yang kejam, seorang yang bengis, seorang yang selalu memberikan hukuman ketika aku melakukan kesalahan. Aku tidak pernah melihat kasih bapak itu dalam kehidupan bapakku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kasus real true story yang terjadi dalam kehidupan seorang anak yang menjadi kemudian representasi dalam kehidupan anak-anak yang lain. Kadang-kadang kita tidak sadar, saudara, kita telah memberikan teladan yang buruk bagi anak-anak kita. Ini yang menjadi rahasia yang ketiga, apa yang kita lakukan? Para orang tua harus setia dan tekun untuk menjadi pelaku firman Allah. Dalam pengertian dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya. Bukan saja mampu mengajar dan menceritakan
tentang perbuatan-perbuatan dan karya Allah yang besar. Bukan saja kita dituntut untuk mampu mengajarkan firman Allah yang kita hidupi dalam hidup kita, tetapi kita harus mampu menjadi teladan yang nyata bagi anak-anak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sulit bagi anak-anak kita untuk menggambarkan tentang citra Allah, tentang kasih Allah yang begitu hebat, tentang perbuatan Allah yang begitu mulia. Ketika dia melihat contoh dalam kehidupan orang tuanya tidak seperti yang Alkitab gambarkan dan firmankan ya di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat orang tua itu adalah model Tuhan yang kelihatan bagi anak-anak kita. Bagaimana mungkin anak-anak kita akan menjadi pribadi yang tangguh ketika dia melihat orang tuanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan ketika orang tua itu berhadapan dengan berbagai persoalan dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin anak-anak kita akan memiliki iman yang tangguh ketika orang tua melihat orang tuanya diliputi dengan ketakutan ketika ada satu persoalan dan pergumulan terjadi dalam hidupnya. Kita tidak hanya dapat getol mengajar dan menasihati iman kepada anak-anak kita, atau kita mengajarkan tentang kasih kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita melihat bahwa kita tidak sedang hidup dalam iman dan tidak hidup dalam kasih dalam praktek hidup kita, maka apa yang kita ajarkan menjadi satu informasi yang sia-sia bagi kehidupan anak-anak kita. Atau ketika saudara mengajarkan untuk anak-anak kita setia beribadah, sementara orang tua atau kita sebagai orang tua tidak disiplin dalam ibadah, maka saudara yang kita ajarkan akan menjadi informasi yang sia-sia. Atau ketika saudara mengajarkan firman Allah dan saudara tidak hidup dalam firman Allah itu, apa yang kita lakukan hanyalah saudara yang dikasihi Tuhan sebagai informasi yang sia-sia bagi anak-anak kita. Kegiatan ibadah hanyalah seremonial rutin yang tidak membawa manfaat apapun dalam kehidupan kita dan tentu bagi anak-anak kita. Saudara, pertanyaan yang penting yang harus kita renungkan, bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Sudahkah anak-anak kita mendapatkan warisan yang sejati dari kita sebagai orang tua? Atau kita hanya memperdulikan warisan materi bagi anak-anak kita? Ingat, materi tidak dapat membawa keselamatan. Materi tidak dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan sejati di dunia ini. Hanya iman kepada Tuhanlah yang akan membuat seseorang yang memiliki damai sejahtera yang sejati, kenyamanan yang sejati, kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan bahwa keluarga adalah tempat di mana proses iman anak-anak kita terbentuk. Proses iman anak-anak kita bertumbuh dan terus berkembang. Tentu sebagai orang tua, iman dan pengenalan kita kepada Kristus adalah warisan yang sejati bagi anak-anak kita. Ya, sebab iman itulah yang kemudian akan membuat anak-anak kita diselamatkan, membuat anak-anak kita menjadi pribadi yang tangguh ketika mereka bertemu dengan kesukaran, tenang di masa-masa sukar dan tenang di masa-masa penuh dengan pergumulan, tetap bersyukur di dalam tantangan dan setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sumber damai sejahtera boleh menolong kita pada pagi hari ini, sehingga kita dapat tenang dan tidak perlu khawatir dalam memikirkan masa depan anak-anak kita. Sebab ketika anak-anak kita didik dengan benar dan mereka memiliki hati yang melekat dan takut kepada Tuhan, maka hidup mereka akan dipakai dan diberkati oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Tuhan firmankan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami keliru dalam mewariskan warisan-warisan untuk kehidupan anak-anak kami. Seringkali kami berpikir ketika anak-anak kami memiliki jaminan secara materi dalam hidup mereka, mereka akan berhasil dan menjadi anak yang baik. Tetapi yang kami terima justru terbalik Tuhan.
Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kiranya kami boleh dididik oleh Tuhan melalui firman-Mu untuk menjadi orang tua yang bijaksana. Kami boleh mewariskan warisan yang sejati, yaitu warisan iman dan nilai-nilai kebenaran yang sejati yang telah firman Allah ajarkan bagi kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami dan bantu kami untuk dapat menjadi orang tua yang mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Bukan saja mampu menceritakan perbuatan Allah, bukan saja mampu mengajar firman Tuhan, tetapi kami juga mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami dalam kebenaran. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, supaya melalui firman ini kami bukan hanya menjadi pahlawan-pahlawan iman, tetapi kami juga dapat mewariskan warisan yang benar, warisan yang sejati bagi anak dan keturunan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu kami persilakan untuk jemaat untuk bisa mengirimkan persembahan melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar monitor. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang baik, yang senantiasa memperhatikan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana,
Hosana. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Dengan kasih, Saudari Angel bisa pimpin di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Bapa Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur selalu Bapa bagi kasih-Mu dalam kehidupan setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami boleh memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang kami dapat boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini bagi persembahan yang sudah kami berikan hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat bermanfaat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah memberi. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, serta kesehatan mereka juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupan saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan duduk. Saat teduh persekutuan selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudaraku semua, jemaat GK Anugerah yang dikasihi Tuhan. Bersyukur oleh kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah di gereja kita yang dilakukan secara online. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengumuman penting terkait dengan ibadah di gereja kita. Menindaklanjuti instruksi pemerintah terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Wabah Virus Corona 19 di wilayah Jawa dan Bali, bahwa mengacu pada himbauan pemerintah, Majelis GK Anugerah Tulungagung telah memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah di gereja untuk dilakukan secara online penuh, yaitu jemaat dihimbau untuk mengikuti kegiatan ibadah di rumah masing-masing, terhitung sejak dikeluarkan pengumuman ini. Adapun perubahan terkait dengan keputusan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut di kemudian hari. Kami selaku Majelis GK Anugerah Tulungagung tetap menghimbau kepada jemaat sekalian untuk menjaga kondisi kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan, baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, agar kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona. Dan demikian informasi terkait dengan kegiatan ibadah di gereja kita. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam hidup sehat.